Halo guys, selamat datang di We Hope Work Employee Podcast. Nah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Mau tahu gak guys, saat ini kita sudah masuk episode keberapa sih? Nah, saat ini kita sudah masuk ke episode yang kelima. Dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengikuti satu talk show ya dengan tema apa Kak Farah? Yang tema kali ini adalah Let's Get to Know Work Runners. Yeah. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan nih beberapa talent yang dari Works yang tentunya mereka sangat luar biasa sekali. Nah, sehubungan dengan tema tersebut, mari sama-sama kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Boleh applause-nya ya buat narasumber kita. Oke. Di sebelah saya sudah ada Ibu Valentika dari Operation, kemudian selanjutnya ada Ibu Rosita dari SR, kemudian ada Ko Denis dari Jakarta Kota, dan selanjutnya ada Ibu Yohana dari tim SRBP. Lalu apa nih yang mau kita bahas Kak Farah? Oke, nah di kesempatan kali ini Pak Jun kita bakalan ngegali banyak hal karena terutama tentang lari ya, sport olahraga lari. Karena di sini sudah ada talent-talentnya WUK yang pro banget di bidang lari Pak Jun. Nah, betul sekali ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, di depan kita ini ya sudah ada beberapa medali yang mereka sudah capai, dan juga kalau kita perhatikan ya dari kostumnya, ini adalah bagian dari setiap event yang sudah mereka sama-sama lakukan. Kayak gitu ya. Mau tahu lebih dalam lagi apa saja sih yang mereka sudah lakukan dan pengalaman apa saja yang nantinya bisa mereka bagikan? Yuk kita masuk ke dalam sesi ini. Oke, boleh Kak Farah dimulai dari siapa dulu? Oke, nah kita akan tanya satu persatu nih Pak Jun, tapi kita akan awali sama yang paling ganteng dulu dari Yang paling ganteng dulu ya, oke. Ko Denis. Ko Siap Ko Denis. Denis? Sudah. Sudah siap. By the way, Ko Denis kabarnya gimana Ko Denis? Hari ini baik, Baik sekali ya. baik sekali. Oke, gimana Jakarta Kota aman? Aman Pak. Aman ya, oke. Nah, Ko Denis kan udah cukup lama nih ya mengikuti beberapa event lari gitu ya. Jadi pada kesempatan ini kita mau tanya-tanya nih sama Ko Denis gitu ya. Oke, langsung aja Pak. Pertanyaan pertama apa untuk Ko Denis? Oke, pertanyaan untuk Ko Denis nih. Jadi Ko Denis ini kan adalah branch manager Jakarta Kota tadi yang sudah Pak Jun sampaikan ya. Yes. Nah, pertanyaannya adalah di jadwalnya Ko Denis sebagai branch manager, gimana sih caranya Ko Denis bisa ngatur jadwal dengan olahraga lari juga gitu? Apakah capek tuh udah kerja, terus lari lagi ya kan? Nah, silakan Ko Denis. Kalau yang kita tahu sekarang ya, kita kan sudah 4 sampai 5 tahun belakangan ini olahraga lari lagi hype kali ya. Ya, lagi hype ya. Jadi sebenarnya sih awalnya juga saya itu olahraga ya mungkin hanya sekedar angkat beban. Kalau untuk cara mengatur waktu lari awalnya juga saya hanya ya ikutan kawan-kawan untuk kita mencoba mencari teman baru atau kita mencari relasi baru. Jadi dari situ mulai ketagihan. Nah, kalau cara membagi waktunya sebenarnya sih olahraga lari itu kan nggak butuh waktu yang maksudnya berjam-jam ya. Kalau kita bangun pagi pun mungkin bisa kita selingin waktu sekitar 30 sampai 45 menit itu kita ada lari, atau kita ada olahraga santai. Ataupun memang kalau biasanya saya itu hari Minggu atau hari libur itu boleh dibilang bangunnya akan lebih pagi daripada hari biasa. Akan lebih pagi Ya gitu ya. Biasanya jam berapa itu kok? Biasanya tergantung ya. Kalau kita mungkin kalau lari kayak di Jakarta Utara sendiri atau nggak kita bicara di peak ya itu mungkin ya 5 udah Jam 5 pagi ya. ya. Oke. Kalau di Jakarta Selatan misalkan free day ya kita bisa agak lebih siang sedikit karena waktunya lebih panjang. Lebih panjang. Kita free day ya kalau kita latihan. Oke, Wukas. Tadi kita sudah dengar ya dari Ko Denis ya. Sebetulnya kalau bicara waktu dengan kompleksitas pekerjaan kita, itu bagaimana kita mengolahnya. Karena ya, balik lagi ya, lari itu sebetulnya nggak memerlukan waktu yang cukup banyak ya Ko Denis ya. Asal ada kemauan kayak gitu ya. Oke, thank you. Kita boleh lanjut ya ke narasumber yang lain. Silakan Farah. Oke, narasumber yang lain kita lanjut ke Ciawan. Oke. Dikoreksi kalau salah ya Jion ya. Dari infonya sih baru setahun ini menekuni dunia lari ya. Betul. Nah, dalam setahun sudah banyak ikut event. Apa sih yang mendorong
Iwan untuk terus termotivasi sampai ikut banyak event dalam waktu 1 tahun? Sebenarnya awalnya ikut lari ini karena ya dulu awalnya tuh sebenarnya nggak berani lari karena aku punya sakit pinggang. Dan berapa kali kalau agak jalan cepet aja tuh wah pinggangnya sakit banget gitu. Sampai setelah berobat akupuntur lah ya, akupuntur karena waktu itu sempat sakit banget. Itu pun karena iseng larinya paling cuma 15 menit, 30 menit ya. Dan larinya pun jogging sebenarnya santai. Jogging. Tapi sakit banget, akhirnya ke akupuntur dan setelah akupuntur aku tanya kenapa, ada nggak halangan? Karena sebenarnya sejak itu agak kapok sama lari. Udah nggak mau lari. Nggak Meski mau. baru coba sekali. Tapi dia bilang dengan yakin nggak ada halangan, boleh lari aja. Oh oke, aku coba. Aku coba akhirnya ya coba lari. Sebenarnya diajak-ajakin nih karena aku anaknya pemalas. Aku malas banget bangun pagi untuk ikut beginian, tapi karena diajakin ya udahlah ya, rame ada temennya, ya udah ikut gitu. Jadi tiap kali mereka yuk Iwan, ya karena aku lagi kosong ya ayo ikut gitu. Jadi ya udah ikut aja terus. Oke, nice. Tapi sejauh ini untuk kondisi pinggang masih oke? Ke kondisi pinggang jujur abis ya sebelumnya kenapa dulu tuh sering jalan karena ya emang pinggang juga kan. Iya. Jadi ditanya untuk ya paling nggak jalan lah berapa langkah sehari kayak gitu. Oh, I see. Nah terus kemudian setelah lari ya dari pengobatan itu terus lari nggak pernah ada masalah sih. Nggak pernah ada masalah ya? Nggak ada masalah. Jadi sembuh ya. Ya bisa dibilang mungkin lebih ringan gitu jadi. Iya. Jadi sebetulnya kalau ada kendala kesehatan pun gitu ya nggak masalah ya. Selama dokter Artinya, menganjurkan, yes. nggak apa-apa ya. Yang tadinya sakit pinggang justru malah jauh lebih bagus Iya. gitu ya. Oke, good. Thank you ya Kak Yohan ya. Boleh ya kita lanjut ke yang lain ya, ini masih banyak stok kita. Iya. Oke, Ada sekarang satu. kita akan lanjut ya ke Ibu Rosita gitu ya. Oke. Nah, tadi kan kalau Ciwan pernah cedera, bukan cedera ya, mungkin memang ada sakit pinggang dari dulu ya. Kalau Cirosita kabarnya pernah ada cedera, ya, tapi dia pernah operasi juga ternyata. Tapi tetap lari nih sampai sekarang. Justru lebih ini nih kayaknya lebih kompleks nih ya. Iya, lebih kompleks nih, berarti. Padahal operasi juga Next kayak level gitu. ya berarti ya. Udah pernah cedera, ada operasi juga, tapi tetap semangat lari bahkan sampai kemarin ini 21 kali ya. Iya. Wah, Boleh gimana itu diceritain sih ceritanya sih? Oke. Jadi sebenarnya suka lari itu baru mulai di tahun 2021 sebenarnya. 2021. Jadi sebelum melahirkan anak ketiga. Melahirkan anak ketiga ya. Jadi anak ketiga, terus kemudian ya habis melahirkan itu langsung kalau nggak salah baru sekitar berapa bulan, 3 bulan itu mulai lari lagi gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya lari itu sebenarnya fun banget gitu. Jadi Fun ya? fun. Jadi lari itu bisa buat stres itu jadi berkurang. Oke. Jadi di sales itu tentunya kayak Ko Dennis lah, ya kan, beban targetnya itu berat banget. Ya apalagi zaman di masih di SMB itu target 1 bulan itu di atas 100 M gitu kan ya. Cepat stres ya jadinya ya? Ya, dan itu 1 bulan itu setiap hari itu mesti itu target gitu kan. Oke. Nah, jadi ya dengan olahraga itu ya baik itu olahraga ataupun lari apapun itulah, olahraga apapun sebenarnya itu bisa ngefek untuk supaya kita tetap fit sebenarnya. Ya. Tapi kenapa suka lari? Karena lari itu setelahnya itu benar-benar ngerilis banget. Rilis ya? Yang ngerilis banget. Ya itu penting banget loh. Ya penting banget. Jadi kalau untuk lari itu sebenarnya kita bermula dari tahun 2020 di mana kita itu pandemi di rumah. Pandemi, betul, Ya, pandemi. betul. Itu Mr. Su tuh menuntut kita. Kalau Bu Fali masih ingat, kita dituntut untuk ketika WFH balik kerja lagi ke kantor, itu masih tetap kurus. Jangan makan gitu? makan tidur. Waduh, saya jadi ngerasa nggak enak nih guys. Jadi itu tuntutannya sebenarnya dari Oke. Mr. Su. Jadi Oke. kita tuh dituntut untuk tetap fit. Tetap fit ya? Dari kondisi kita di rumah aja dan itu mungkin nggak banyak aktivitas gitu. Jadi mungkin lebih banyak kita di rumah dan makan tidur ataupun makan duduk gitu. Oke. Jadi kita dituntut dan itu di-challenge, akhirnya itu membuat jadi satu kebiasaan kita. Setiap hari olahraga. Bermula dari jalan 1 hari 10.000 langkah. Wow, 10.000 langkah? Iya. Ngitungnya gimana itu? Dari jam. Oh, dari jam ya? Nah dulu itu kita sempat ya, saya, Dennis, sama Karen, kita dulu itu lari 2 kilo aja tuh berat banget gitu. Jadi kita dulu lari di Pix ini cuma bolak-balik 5 kilo. 5 kilo? Itu 2 kilo lari, 3 kilo jalan. Ya gitu, jadi bermula dari situ.
Nah terus kemudian nyambung ke sini sempat cedera dan operasi ya, terakhir operasi di bulan Mei kemarin ya, itu operasi udah urgent mesti dioperasi, terus kemudian ada eventnya itu race-nya itu 21K. 21K. Iya, jadi mau nggak mau itu mesti latihan terus. Dan dokter nggak nyaranin untuk olahraga, tapi karena emang ini eventnya 21 pertama, mau nggak mau itu mesti dijalani gitu. Akhirnya latihan yang sedikit, terus kemudian akhirnya ya pada saat larian 21K itu cedera itu kram. Di kilo berapa itu? Awalnya di kilometer 12 baru mulai cedera, terus kemudian udah bener-bener parahnya itu di kilometer 17,78. Jadi cedera tetap diterusin gitu. Tapi kondisi saat itu ada penanganan? Ada, jadi cedera jatuh, terus kemudian pas banget deket dengan PMI di ambulans, turun cuma beberapa meter doang, kemudian diangkut dengan dua orang PMI. Akhirnya diobatin, di kompres, lihat masih ada setengah jam, kita masih keburu untuk kejar sisanya gitu. Jadi sisanya 4 kilo dikejar. By the way, Ci, itu eventnya kapan sih, Ci? Bulan lalu. Bulan lalu? Ya. Kalau bulan lalu itu kan dalam kondisi yang nggak fit justru malah ya? Iya, baru pas operasi. Dokter nggak boleh itu? Tapi masih tetap ikut? Bandel juga ya guys? Dokternya nonton. Iya. Oke. Ya, dalam kondisi ini ya sebetulnya balik lagi ke kita ya. Kalau seandainya kita ada kemauan, itu sebetulnya bukan sesuatu yang sulit. Kayak gitu ya, seperti yang tadi dialami Cirosita kayak gitu ya. Memang saya juga amatin ketika COVID gitu ya, kita banyak aktivitas di rumah, justru itu bukan membuat badan kita malah tambah fit gitu ya. Artinya ya dengan segala aktivitas justru malah jauh lebih bagus. Dan yang kedua, tadi juga Ciros bilang ya, memang tuntutan sales buat teman-teman nih yang di sales ya, itu kalau seandainya bicara target sama pencapaian, itu pasti ujung-ujungnya kepala, pikiran gitu ya. Nah ini boleh nih ikutin tips dari Ciros sama Ko Denis ya. Ternyata simple kok, banyakin jalan sama lari aja gitu ya. Nanti secara otomatis pasti omset capai gitu ya. Nggak gitu juga ya. Oke, good, thank you Ciros. Nah kita masih ada satu lagi ya, ada Bu Valen gitu ya. So apa sih yang bisa kita tanya dari Bu Valen gitu ya? Oke, silakan Pak. Oke, Civalen, kabarnya Civalen kemarin termasuk yang paling cepat saat half Wah. Apa rahasianya biar bisa tetap fit dan cepat meskipun lebih banyak duduk di depan komputer saat bekerja? Nah, apa tuh? Sebenarnya kemarin itu kan HM itu pertama ya? Iya. Oke. Setelah kita dulunya dari yang awalnya nol banget belajar lari, terus kemudian ikutnya 10 kilo, terus tahun ini kita memutuskan untuk coba nih 21 kilo. Nah terus mungkin ini motivasi juga gitu. Di HM ini kemarin kan ada cut off time-nya itu 3 jam. 3 jam ya? Nah ya sebenarnya kemarin nggak banyak target yang mau gimana juga gitu, karena sejauh ini sibuk banget juga kerja, jadi tuh waktu latihannya tuh bener-bener kurang banget gitu. Jujur aja persiapan kemarin sebenarnya nggak oke banget sih buat kita semuanya. Karena waktunya hanya 3 jam dan itu yang ditempuh 21 kilo gitu ya? 21 wow. kilo. Okay. Mengingat kita belum pernah lari sejauh itu. Iya. Nah terus latihannya dikit, terus latihannya itu paling cuman 15 kilo. Intinya tuh kita kejar 15 kilo selama 2 jam. Latihannya 15 kilo buat mencapai 21 kilo? Iya. Oke. Latihannya kurang lebih segitu. Pokoknya intinya harus kita kejar under 2 jam, itu 15 kilo. Nah selebihnya mau kayak gimana itu terserah. Intinya kalau kita udah bisa selesai 15 kilo dalam waktu 2 jam, yang kurang lebih kita bisa finish 3 jam. 3 jam. Nah, terus mungkin waktu kemarin itu euforianya beda ya. Kalau race itu kan rame banget tuh gitu. Jadi kita lihat pelari-pelari yang lain tuh mereka cepet gitu kan. Terus kayak yang depan kayak narik kita, terus yang belakang kayak ngedorong kita gitu. Kan dilewatin banget gitu kan. Nah kadang tuh ada sisi emosional
Jadi waktu kita dilewatin sama pelari itu kayak, waduh, gue dilewatin lagi nih. Kesel juga berarti ya. Kayak Kepancing gitu. yang udah lebih cepat dari kita gitu. Oke. Wah, gue nggak boleh kalah juga nih, kayak gitu. Tapi di sisi lain kita harus tahu kemampuan dari kitanya juga gitu, nggak boleh dipaksain gitu kan. Nah sambil di dalam hati juga, ayolah badanku, kaki kerjasama ya, ini harus finish nih kita gitu kan. Nah syukurnya kemarin finishnya itu cukup baik. 2 jam 23 menitan. 2 jam. Oke. Ya, syukurnya tanpa cedera. Dan itu sesuatu yang nggak mudah gitu ya. Sangat-sangat nggak mudah. Itu kayaknya nyinggung sebelah itu. Ya, saya takut banget. Takut ya. Intinya maksudnya kita sebenarnya bisa gitu untuk paksain kalau saya finish tuh 3 jam 3 jam. di under cut off time-nya. Cuman takut banget itu kalau cedera. Intinya kalau lari itu jangan sampai cedera. Lu lambat nggak apa-apa. Nah, tapi nggak boleh sampai cedera. Karena Iya, itu apalagi mengganggu. sampai di bawah PMI gitu ya. Iya. Enggak banget ya. Saya kalau cedera itu satu sisi kita juga nggak tahu kita bisa lanjut lagi apa enggak. Oke. Karena kalau udah 3 jam berarti nggak dapat medali ya meskipun finish ya. Iya. Iya, Oh. harus tutup lah ya. Dia udah tutup gitu. Waktunya dimatiin. Dapat capek doang loh ya. Iya. Oke. Sama capek doang. Good ya. Keempat-empatnya udah kita tanya, tapi ada satu hal nih yang menarik di kita gitu ya. Boleh dong diceritain Bu Yohana dulu deh. Ini tuh baju dalam event apa sih? Karena matching banget nih, hijau banget gitu ya. Iya. Jadi ini pertama kali aku ikut Pertama kali. race ya, pertama kali ikut race Milo. Weh. Ya, dan jujur ya pertama kali ikut ini juga diajakin sama cici aku. Dia cuma iseng, lagi hype nih running gitu. Oke. Lari yuk gitu. Oke. Lari apa? Males nih. Males kan? Lari apa? Milo. Pas lihat hijau, oke, beli. Gitu ceritanya. Karena aku lihat hijau, medalinya hijau, dapat tas hijau semua. Oke, I see. kita beli. Gitu. Jadi awalnya dari baju dulu ya. Awalnya dari baju. Nah, teman-teman Lukas, buat diketahui ya, Bu Yohana ini paling suka warna hijau gitu ya. Jadi karena bajunya hijau, akhirnya ikut kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat kodenis gitu ya. Kita udah bisa lihat ya, di sini udah ada labelnya. Tapi kita mau tahu ya, ini event apa sih kok? Event Pokari ini dia. Ini Pokari ya. Baju ya. Nanti ini Pokari ini akan diselenggarakan ya di Bandung ya. Ada lagi ya? Ada lagi Tahun ini? Tahun ini. Oh. Di setiap tahun ada. Ini Pokari kedua. Oke. Dan ini event Pokari kedua ini saya juga ikut di half marathon. Half marathon 21 K. kilonya, ya. Ngomong-ngomong kok ada yang 1 kilo gak sih buat saya gitu? 5 5 ya? Oh, oke. Itu saya juga Panmo kayaknya. Iya, Panmok ya. Panmoknya 1,5 Pak. 1,5 ya. Kids ya. Belum cocok berarti Lukas. Event Pokari yang akan diselenggarakan di tanggal 23 Juli ini ya. 23 Juli di Bandung gitu ya. WOK ada perwakilan yaitu Kodenis gitu ya. Oke, kita kasih semangat dong. Oke, thank you kok. Nah, selanjutnya Cilosita. Ini kayaknya mirip ya, Pokari juga ya? Iya, ini untuk event yang tahun lalu. Tahun lalu. Ya, ini tahun ini. Tahun lalu, tahun ini. Oke. Dan ini nanti Juli tanggal 21. Oh, 23 bulan lalu. bulan lalu. Iya. By the way, kalau seandainya ada event kayak gitu, itu udah pasti dapat jersey gitu ya dari Sudah dia. dapat jersey. Iya. Oh, I Pas see. lari baru pakai ini. Oke. Next. Nah, Bu Valen agak beda sedikit nih. Di sini ada label PLN-nya gitu ya. Ini event apa, Bu? Supaya ini KLM Electric Run Electric 2023. 2023. Oh, tahun lalu berarti ya. KLN, ya. Oh, waktu itu ikut yang berapa, Ki? 10K. 10K? Wow. 10 maksudnya pemirsa. Ya, 10 kilo ya. Oke, 10 kilo. Jadi masing-masing jersey yang dipakai ini mewakili beberapa event gitu ya. Oke, good. Kita akan lanjut lagi. Masih ada pertanyaan lagi. Jadi santai aja gitu ya. Boleh kita next ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Nah, Hukers, tadi kan kita udah dengerin ya. Jadi masing-masing uniform ini mewakili setiap event yang mereka sudah lakukan gitu ya. Namun kita juga ada nih ya yang kita mau tanyain ya. Melalui cuplikan foto ini, kira-kira ada gak yang bisa jawab?
tentara gitu. Nah, ini ada satu event yang tim kreatif kita ambil gitu ya. Dan ya nampaknya unik gitu uniformnya ya, beda dengan tampilan yang ada di sini gitu ya. Siapa yang bisa ceritain? Katanya ada di balik something gitu dengan foto ini. Bu Rosita kayaknya udah senyum-senyum aja. Ada apa Bu? Kenapa dengan uniform ini? Oke, jadi ini event BFI, Oke. BFI Run half marathon yang kita ambil pertama kali untuk di half marathon 21K gitu. Oke. Jadi sebenarnya di sini uniformnya ada ceritanya. Ada ceritanya. Jadi dia punya 4 pilihan. 4 pilihan. Nah, jadi cewek itu basicnya itu adalah orange. Sebenarnya. Orange. Jadi dia ada baju yang singlet sama Oke. baju yang t-shirt. T-shirt ya. Jadi cewek itu orange. Terus kemudian kalau cowok tuh green, hijau. Nah, di sini kan ada orange sama hijau ya. Iya. Berarti yang hijau itu yang cowok. Cowok. Jadi Yang orange itu yang Cewek. cewek. Oh, oke. Jadi Nampaknya di- sedikit beda ini. Oke. Kita lanjutin ya. Oke. Jadi di sini karena Dennis itu dia sukanya warna orange sehingga Oke. dia pilih baju warna orange cewek yang size-nya paling besar. Oh. Terus kemudian saya nggak gitu suka yang warnanya terang banget. Hah? Dan ini hijau bukan oke, ada biru-birunya gitu, saya suka biru. Gitu. Hah? Akhirnya pilihlah warna hijau ini. Akhirnya tukeran lah itu ya. Ya ini Oh, karena Yolanda oke. juga sukanya warna hijau, jadi dia pilihnya juga warna hijau. Oh, I see. Kalau Valen sih nggak masalah ya, cuma kok Dennis ini. Iya kan? Teman saya Iya betul, justru Valen gitu kan. Oke. Jadi ini kita pilih kalau kita berdua pilihnya itu ukuran cowok yang paling kecil. Nah, Dan kebetulan emang Yona emang size kecil, kemudian saya emang agak sesek dikit gitu kan. Kalau si Dennis itu udah sesek banget kayaknya. Ci, by the way, kan kalau baju perempuan setahu saya ya, sebelah sini cuttingnya kan agak ketat kan. Nah itu gimana itu kok dipakainya kok? Ya kemarin pas dipakai udah pilih ukuran paling besar ya. Paling besar? XL ya. Ah. Yaitu kita di Under Armour ini sampai lecet saya. Sampai lecet. Karena memang ya nggak sesuai dengan ukuran. Nggak sesuai. Ya. Jadi ya nahan malu juga kali ya sambil lari ya. Sambil dilihatin mungkin kalau dari pesertanya ada yang 21K itu ada mungkin ada 4.000 orang, mungkin nggak lebih dari 10 orang yang nyasar kayak saya kayak gitu kayaknya. Sepanjang Oke. saya event itu kayaknya nggak ada yang orange lagi itu kayaknya. Oke, selalu ada momen ya Selalu di ada kondisi-kondisi itu cerita lah ya. ya. Oke. So kita masuk ke sesi kedua ya. Kita masih ada pertanyaan nih. Mungkin yang pertama kita mulai dari Ko Dennis dulu ya. Nah di sini kan kok udah cukup lama ya, udah 5 tahun gitu kan ngikutin olahraga ini ya. Pasti banyak cerita juga kan selama 5 tahun ini. Boleh diceritain kok, apa sih yang paling berkesan kok? Yang sampai saat ini masih keingetan? Yang paling berkesan itu sih sebenarnya punya kawan terus atau nggak punya komunitas di luar komunitas kita lari sendiri ya. Itu mereka cukup solid ya, kalau Solid. boleh sebut nama itu namanya HPR, Oh. Pes Runner. Itu anggotanya cukup banyak dan masih solid sampai sekarang gitu loh. Jadi ya itu cukup berkesan lah mereka. Ya memang sih boleh dibilang anggotanya udah berumur lah gitu ya kan. Cuma setiap kali event atau enggak setiap kali atau ada acara atau setiap kali ulang tahun ada acara di si HPR ini dia cukup aktif gitu ya, lah, bahkan menjadi sponsor di ya boleh dibilang bukan sponsor besar kali ya, tapi kayak tim sponsor di Herbalife Run. Itu dia juga ada ikut andil nama itu sih. Jadi kita punya satu komunitas baru yang positif sih, lebih tepat. Lebih positif. Itu dari mana-mana gitu ya? Dari sebenarnya sih nggak dari mana-mana, cuma khusus Jakarta doang sih. Cuman Jakarta aja. Orang mereka tuh yang ayolah kita olahraga dulu lah. Itu yang bisa bikin kita. Menurut saya sampai sekarang ini mereka cukup mengeluarkan aura yang positif dan menarik saya untuk ayolah kita olahraga lagi lah. Jadi termotivasi gitu ya. Oke. Ya itu juga penting ya teman-teman workers. Jadi komunitas yang baik itu tentunya bisa membawa kita ke kondisi juga yang jauh lebih baik gitu ya. Oke, good, thank you kok. Nah sekarang kita lanjut ya Kak Farah ya. Sekarang ke Bu Yohan gitu ya.
Oke, apa pertanyaannya, Farah? Oke, gimana rasanya pertama kali ikut event lari nasional? Berarti yang BFI ya? Nasional? Atau Iya, Ada BFI, ada Pokali, ada Ada berapa banyak sih, Yohan, yang udah diikutin? udah banyak? Kayaknya ada 10 kayaknya deh. 10? 10 race kayaknya ada deh. Wow. Dalam 1 tahun belakang ya? Wow. Ada medalinya udah banyak banget di rumah. Bisa dimain. Wih. Oke, dari medali itu yang paling apa namanya, yang paling kecil itu apa? Dari 5K berarti ya? Dari 5K. Dan yang paling tingginya itu apa? 21 yang terakhir kemarin. Oh, 21 tuh yang bulan lalu itu ya? Iya, gitu. yang Wah. paling banyak apa? Yang paling banyak apa? 1 kilo? Banyak 10 ya? 10? 10K? Ya. Oh, I see. Oke. Good. Nah, dari semua medali yang udah pernah didapat, mana sih yang paling susah didapetin? Yang paling susah yang pasti yang 21. Yang 21 ya? Iya. Jadi yang 21 mungkin teman-teman ini suka latihan bertiga, aku yang paling malas ini. Oke. Kalau mereka larinya pagi kan, kalau aku lebih suka malam karena aku malas Oh. banget pagi. Jadi ya biasanya aku pulang kantor gitu ya, pulang kantor misalnya ya jam 7 atau misalnya ke rumah kan jam 8. Ya menurut aku masih bisa tuh setengah jam sampai 1 jam bisa lari kayak gitu sampai jam 9. Habis itu aku paling biasanya aku mentokin setengah 10 udah nggak boleh olahraga lagi karena kan mau tidur gitu ya. Tapi kalau susah tidur misalnya. Paling down dulu ya sebelum tidur. Agak teratur juga ya hidupnya ya. Ya, biasanya aku malam. Dan Oke. selama proses lari yang BFI itu kepencar ya larinya? Kepencar. Pasti kepencar ya? Mungkin kalau nggak bareng ya, Ini sih nggak pernah bareng berarti ya? Enggak. Start dong mulainya bareng Iya. di situ. 3 sampai 5 kilo bareng kali ya. Sisanya udah pada hilang-hilangan kan. Biasanya sama, biasanya gitu. gimana? Latihan tuh juga begitu. Oh, dia bilang, kirain bareng terus sampai Enggak, sini. karena kan kondisi fisik juga kita kan Beda-beda. Beda-beda ya. Siapa yang paling lambat biasanya? Nah, ponenya itu tadi. boleh dibilang paling lambat rata-rata sama kali ya. Kalau paling Sama cepat ya ya. udah paling paling lah paling Ya. cepet lah. Kalau Oke. kalau lambat kayaknya sama kali kita. Sama ya. Kayaknya gue deh. Oke, good. Nah, Cirosita ya, ini juga menarik ya. Yang kita tahu kan tadi Cici sampaikan kan sempat cedera gitu ya. Bahkan juga sempat menjalani operasi. Kan kita tahu ya, yang namanya habis operasi itu kan proses recovery nggak lama, nggak cepet kan. Itu ada ini nggak sih? Ada kondisi trauma gitu untuk memulai lagi atau takut gitu sih? Takut sih nggak ada sih, trauma juga nggak ada sebenarnya. Oke. Karena emang udah fun juga untuk apa, happy lah untuk lari gitu. Jadi ketika tahu cedera, emang saya udah tahu ini bakal cedera sebenarnya. Udah tahu ya? Udah tahu akan cedera. Udah tahu karena emang udah ada sebelum lari itu malam tuh udah ngomong sama Yohan kayak bakal cedera besok. Karena udah ada nyut-nyutnya itu sebenarnya. Karena latihannya kurang. So apa yang membuat motivasi? Yang buat motivasi itu sebenarnya itu pengen naikin endurance sebenarnya. Naikin endurance. Bukan karena diledekin Ko Dennis? Kita nggak pernah pusing dengan ledekan, pokoknya Nggak pusing ya? Oh, Jadi oke. intinya sih lebih ke arahnya itu fun lari itu, terus kemudian juga bisa ngeliat stres juga, ya kan, terus juga emang pengen naikin endurance. Ibaratnya kalau misalnya kita udah lari, terus kemudian kita stop seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, itu endurance bakal turun habis-habisan, dan itu startnya dari nol lagi. Oh, ini sekalian ya Ci, itu kalau mulai dari awal lagi gimana Ci? Tipsnya Ci? Kan pasti males, pasti kayak semangatnya nggak sebagus saat kita lagi tinggi lah ya. Gimana itu Ci? Belilah something yang baru gitu. Enggak. Sama. Itu jangan ikutin. Biasanya kalau di Instagram ngomongnya beli sepatu baru. Oh, gitu. Beli outfit. Enggak, tapi sebenarnya itu enggak juga lah. Tapi lebih ke arahnya itu bangun semangat itu ya sebenarnya kita mulai dulu bareng gitu. Oh. Ya, mulai lagi bareng sama apa? Kita bisa bertiga nih satu tim mageran gitu kan namanya. Terus jadi kita punya tim namanya mageran. Jadi supaya nggak mageran kita mesti bangunin yang mager-mager ini nih gitu loh. Jadi jam 4 udah mesti bangun, kita nyampe di peak jam 5 kita mulai bareng-bareng gitu. Ngomong siapa yang paling aktif? Kalau buat bangun-bangunin saya sih. Pantas ya. So by the way, kan butuh persiapan cukup ini ya, cukup banyak gitu ya.
Saya mau tanya justru ke Valentika ya, karena yang paling cepat kan. Apa sih biasanya yang disiapin gitu ya untuk ngadapin race sampai 21K gitu ya? Selain latihan gitu ya, tips-tipsnya apa sih? Sebenarnya nggak ada tips yang gimana-gimana juga sih. Oke. Intinya semua sama. Hmm. Lari itu kan dibilang ringan juga nggak ringan ya. Oke. Apalagi misalnya jarak tempuhnya yang cukup jauh. Kalau buat saya itu yang penting yang pertama pasti nutrisi. Oke. Itu biasanya kalau mau lari malamnya itu pasti atau 2 hari sebelumnya itu karbo loadingnya harus bagus. Oh, Gitu. Terus yang kedua harus hidrasinya juga harus bagus. hidrasi aja. Ya, karena waktu kita lari itu kan Hmm. tubuh kita butuh banyak cairan karena cairan tubuh kita keluar dengan lewat keringat. Mhm. Nah terus satu hal lagi yang paling penting itu istirahatnya yang harus cukup. Biasanya kalau persiapan lari itu tidur berapa jam? Tidur yang minimalnya tuh 6 jam kalau bisa lebih. Kalau Minimalnya saya, 6 jam. ya, Kemudian kalau contoh yang Mbak Evi kemarin di mana, di BSD ya? iya, Nah itu persiapannya bangun dari jam berapa itu? itu kemarin bangun ya 3:30 deh kurang lebih. 3:30. Ya, Oke, 3:30 perjalanan anggap sejam kali ya? Kita nginep kebetulan kita nginep kemarin. Oh nginep. Ya. Dan startnya itu jam berapa dari sananya? kita jam start larinya jam Iya. 5:15. 5:15. 5:15 udah mulai lari ya? Event itu berapa banyak sih yang ikutin saat itu? 6.000 lebih kalau. Karena setahu saya teman-teman, pada saat BFI itu ada, Jakarta juga ada. Kalau nggak salah event BTN ya kalau nggak salah. Yakin? Jakarta Iya, International betul. Marathon. Iya. Dan ternyata animonya juga nggak sedikit ya. Iya. Jakartanya banyak, BFI-nya juga banyak gitu ya. So itulah teman-teman, artinya kesadaran khususnya di kita gitu ya, untuk olahraga ini udah cukup bagus gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba gitu ya. Oke, kita masih ada pertanyaan lagi gitu ya, karena ini enak gitu ya untuk dibahas. Yang selanjutnya Ko Denis nih, balik lagi. Banyak ya untuk saya benar. Wah, banyak ya. Oke. Kok sebagai sales gitu ya kok, salah satu kesulitannya kan bagi waktu ya kok. Benar. Udah gitu stressing juga tinggi. Betul. Jangankan buat lari kok, ngambil minum aja susah gitu. Males gitu kan. Tipsnya apa sih kok buat teman-teman sales kita gitu dalam mengatur kesulitan atau memulai? Memulainya sebenarnya sih kalau dibilang memulai kesulitan itu yang penting sih niat sih Pak Jun. Niat ya. Niatnya sendiri kita harus ya mungkin nggak everyday kita harus olahraga ya, tapi kita bisa tahu oh ya deh mungkin kan kalau sales itu berhubungan dengan visit, dengan customer atau nggak ada terkendala misalnya ada hujan lah hari ini kita mau visit dan lain-lain. Nah kita cobalah mulai dengan seminggu 3 kali, Seminggu 3 kali. seminggu 3 kali, misalnya pagi atau matahari seperti Cion itu malam, pulang after kerja atau visit atau di pagi hari sendiri. Dan minggunya itu bolehlah diselipin misalnya 1 bulan 4 minggu itu 2 kali di hari Minggu, jadi 1 minggu itu ada yang 3 atau 4 kali sih. Untuk awalnya ya, untuk awal-awalnya kita coba bergerak seperti itu. Cuman memang itu yang start awalnya itu tadi Ciros bilang itu memang agak sulit. Cuman kalau nggak dimulai nggak akan mulai-mulai. Nggak akan mulai-mulai. Apapun itu, misalnya jenis olahraga apapun lah, kita nggak bicara lari atau kita misalnya main bulu tangkis, badminton dan lain-lain. Kalau kita nggak mulai mencoba mulai itu nggak akan mulai-mulai. Jadi awalnya ya pasti niat dan pinter-pinter kita bagaimana memaintain waktu lah ya. Kalau seperti itu ya kalau saran saya. Good. Kok kira-kira efeknya apa sih kok dari sebelum olahraga sampai sekarang udah rutin olahraga gitu ya? Yang paling ke ini ya dirasain gitu. Kalau efeknya sendiri ya kalau dibilang kesehatan sih udah pasti ya. Kalau kita bicara saya sendiri jarang sakit, kayaknya sih bisa dibilang saya jarang sakit deh. Bahkan flu aja mungkin saya jarang deh kalau gitu. Nah, bahkan kalau kita boleh bicara waktu mundur itu kayak zaman COVID itu lagi terparah-parahnya saya nggak kena sama sekali untuk COVID, tapi ya memang udah oke. Nggak pernah kenal loh. Cuman ya memang konsistensinya itu yang sulit banget. Konsistensi ya. Kalau efeknya ya paling buat kesehatan diri sendiri kali ya. Anggap aja kita lagi berinvestasi kesehatan lah. Investasi kesehatan. Ya kalau prinsip saya sih seperti itu ya. Mungkin salah satunya adalah kalau kita bicara sekarang kita memiliki semuanya, tapi kalau
kita lagi sakit, kita hanya satu keinginan. Satu Kita ingin keinginan. sehat. Kalau sekarang kita sehat, kita banyak keinginan kok. Motivasi dari saya. Oke. Jadi mana yang lebih susah? Memulai atau konsisten? Memulai itu akan lebih susah sih sebenarnya sih. Walaupun ya adalah, bahkan saya sendiri pun terkadang masih seperti itu. Mungkin kalau di saya ini udah memasuki tahap konsistensinya yang susah kalau sekarang ini. Dari pola latihan ada, kan mungkin kan kalau lari itu kan kita ada latihannya ya, ada maksudnya nggak hanya sekedar lari, kita ada latihan stretch juga, ada latihan endurance juga, ada intervalnya juga, interval latihan itu siang ya, konsistensinya itu kalau menurut saya ya. Cuman kalau untuk awal niatnya itu yang susah. Emang saya setuju sih. Saya aja niat udah ada, eksekusinya. Eksekusinya kan ya. Oke, thank you kok. Oke. Kalau buat Yohan nih, ini kita juga karyawan perempuan banyak ya, apalagi yang di office gitu ya. Boleh dong kasih tips mereka gitu ya, supaya mereka punya ketertarikan buat lari. Apa sih yang Yohan bisa kasih? Tadi emang dari Koderi sudah benar banget sih, maksudnya kesehatan. Ya. Jadi emang berasa, ya dulu aku juga mager, nggak olahraga kan, nggak olahraga, tapi emang pasti ngerasain bedanya waktu setelah udah rutin olahraga sama ya yang dulu nggak olahraga gitu. Ya lebih dari ya pas olahraga berasa banget deh nafasnya, waktu kita nafas nggak ngapan gitu ya. Mungkin kayak kemarin naik turun tangga 25 gitu ya, yang lain ngapan sakit ini ya kayaknya biasa aja karena mungkin udah biasa jalan gitu kan, udah biasa lari. Jadi itu ya, ada pengaruh juga ya di situ? pengaruh banget. Jadi kayak ya mungkin kalau nggak pernah olahraga terus tiba-tiba olahraga kan ya pasti dia udah tegang kayak gitu. Jadi dan itu udah terbiasa kayak otot-ototnya terlatih. Dan mungkin satu lagi tambahannya, jadi kalau makan tuh nggak merasa bersalah gitu. Kalau cewek always ya kayak gitu ya. Makannya enak, habis itu akan akan kita buang ya. Udah burning ya, gitu ya. Always ya kalau cewek. Iya, setuju. Ya, mana ya. Itu motivasi nomor satu. Motivasi Cewek-cewek kayak gitu. Biar bisa makan apa aja. Dia bisa makan apa aja. Oke, tadi kita udah dengerin dari Ko Denis sama Yohana tuh gimana sih mulainya gitu ya. Nah selain itu kan fasilitas juga perlu ya. Nah saya mau tanya sama Ci Rosita nih. Ci, sepatu favoritnya apa Ci? Oh yang kayak gimana dulu nih? Yang paling banyak digunakan? Sepatunya ada banyak. Tapi yang paling favorit itu untuk saat ini ya, untuk race mungkin pakai Metaspeed. Metaspeed? Paris ya. Oh, boleh tahu kenapa? Jadi sepatu itu paling firm ketika dipakai untuk race karena dia paling ringan. Oh. Ada beratnya cuma 180 gram doang. Jadi ringan banget. Jadi ketika dipakai itu kayak nggak pakai sepatu. Ketika dipakai kayak nggak pakai sepatu. Iya, jadi larinya tuh kayak telanjang kaki gitu loh. Susah berhenti gitu ya. Susah Ya, jadi ringan banget itu sepatunya. Jadi kayak nggak berasa pakai sepatu. Tapi kalau untuk latihan lebih sukanya itu pakai Nova Blast asik. Nova Blast 3 gitu. Karena tuh dia bumpy banget. Bumpy banget. So kalau seandainya buat pemula kira-kira apa sih sarannya Ci? Buat pemula mungkin sepatu asik kali yang lebih ini ya, lebih enak dipakai untuk latihan. Asik ya. Tapi kalau mau yang bener-bener pemula banget yang kalau ngerasa sepatu asik itu harganya pricey, ya mungkin bisa. Sekarang udah banyak kok brand-brand lokal yang bagus kok, kayak Octuset, ya kayak ini Octuset ataupun Mills itu juga oke. Mills. Ya. Oh, Mills itu yang dipakai ya. Gitu. Dan juga ada 910 juga lumayan oke juga untuk harga yang cukup murah gitu. Namanya asing-asing, bukan. Karena saya ingatnya Adidas, Neckelman, Bata. Beda banget. Oke. Kalau dari Valen, favoritnya apa? Sepatu apa yang difavoritin? Yang biasa digunain? Ini? Ini Nova Blast 3. Oh, Nova Blast. Tadi juga salah satunya disebut sama Ci Rosita ya. Kenapa? Ya salah satunya dia nyaman. Jadi waktu kita gunakan itu dia bumpy-nya cukup bumpy ya. Terus kemudian dia cukup stabil juga ya, jadi nggak terlalu yang empuk banget, jadi kalau dipakai buat
lari bisa untuk banyak jenis larinya. Jadi long run, easy run, terus mau kan kita pace-nya nggak yang cepet-cepet banget juga ya. Kayak gitu. Jadi ya oke banget gitu untuk sepatu ini. Oke. Dan untuk yang dia kalau kakinya lumayan lebar juga ini juga enak. Masih enak ya? Oke. Tadi by the way nyebut pace gitu ya. Ini juga saya pernah tanya ke Ciros ya. Pace itu apa sih? Kayak gitu ya. Boleh dijelasin pace itu apa sih? Tingkat kecepatan kali ya. Tingkat kecepatan ya. Jadi makin kecil pace-nya itu speed kita lari itu makin kencang. Oh. Ya. Oke. Kalau ya kalau misalnya kita estimasi kita bicara pace 7, kita lari 10K itu ya kurang lebih 1 jam 10 menit lah. 1 jam 10 menit ya. Oh. Tingkat kecepatan lari kali ya gitu ya pace ya. Berarti masing-masing beda-beda ya? Beda-beda Pak. Kalau pace 7 ya berarti dalam 1 kilo itu 7 menit. Kurang lebih 1 kilo 7 menit? Ya. ya. Oke. Best score-nya, kalian pernah capai di pace berapa? Selama ini ya, selama lari ya? Selama lari ya kalau 5K 5 km itu pernah di pace 5. 5? Ya, tapi kalau untuk sekarang udah jauh mundur. Oh, Paling pace-nya paling cepat 6. paling cepat 6? Ya, kemarin terakhir 20. Itu nggak jauh sih mundurnya Mas. Oke. Tapi Tapi mungkin buat dia Tapi kalau lari lumayan. berarti banget buat dia. Iya. Nah, Bisa loh tahankannya. Aku pikir yang mundur jauh-jauh gitu dari Iya. 10 menit. Aduh, bagus banget. kalau Cici best record-nya pace berapa sih? Best record itu tergantung udara ya. Ah. Ini tergantung berapa pace. Oke. Tergantung udaranya sebenarnya. Oke. Karena best score-nya itu di pace 7. Pace 7? Ya. Wow. Walaupun pace 7 gendut ya. Pace 7 30. Jangan ngomong gitu dong, enggak ya? Pace 7 30 itu di kondisi udaranya enak banget. Enak banget ya. Oke, kalau Ko Dennis best record-nya pace berapa? Rekodnya kalau di 5K-nya nggak pernah di bawah 663. 63. Sekitar 6 lah. Oh. Nggak pernah sampai pace 5 sih. Kemarin yang ini 21 tuh pace Mundur, berapa? saya hampir pace 8 deh, 8. Pace 8. Pace 8. Karena ya, semakin panjang ya. karena semakin panjang dan juga ada beberapa insiden juga sih sebenarnya. Apa ada insiden juga? sama juga. Ya itu mungkin salah satu udah over PD kali dari awal ya. Saya Yes. udah kejar di pace 7, mungkin di tadi yang Ki Valen bilang 2 jam itu kita kejar 15 kilo, saya under 2 jam masih 1 jam 55 lah itulah ya. Ah. Kita ya itulah salah satunya juga. Kita nggak perlu terlalu over PD gitu loh. Ya, saya masih bisa foto-foto, saya masih bisa say hello sama kamera. Tapi after 15K itu saya kayaknya paha kiri udah mulai tegang. Jadi saya pakai di kanan. Nah, di kilometer 18-19 itu sama saya juga jatuh juga. Jatuh juga. Cuman masih dalam 3 kali ikut HM masih termasuk yang PB sih kemarin sih. Oh. Cuman di luar apa ya, di luar ekspektasi lah harusnya. Targetnya itu memang 2 jam, sekitar 2 jam 35 atau 2 jam 2 jam 30 lah, tapi memang mundur sih kemarin sih, karena cedera juga. Tapi ini emang beda ya. Kalau di WFI itu standarnya lebih ketat. Lebih ketat. Ya, jadi kalau WFI itu tuntutannya itu 3 jam mesti finish. Kalau Mesti di finish. event lain mungkin 3,5 jam tuntutannya. Oh. Oke, good. Oke, kalau Yohana best record-nya pace berapa? 7 sih harusnya. 7 ya? 649 gitu 649. yang paling bagus ya. Haha. By the way, saya juga suka lihat ya di TV gitu ya. Kalau seandainya waktu yang ditentuin sudah habis gitu ya, itu sebetulnya mereka ada negosiasi nggak sih hanya untuk dapat medali? Sebenarnya sih Dari pengalaman yang ada ya? Nggak negosiasi sih, cuman sekedar hanya ya kita tahan malu aja kali ya. Gitu ya. Melewati cut off time itu ya, COT ya. Ya sebenarnya seperti itu sih Pak, lebih ke apa ya? Udah lewat nih dari cut off time yang ditentukan. Oh, kadang ada yang sampai nangis guling-guling kayak gitu. Cuma yang kemarin saya ada ikut event sama Ciro sendiri di BTN ya itu ya. Itu BFI. Oh BFI tahun lalu. BFI. BFI tahun lalu itu bahkan 5K-nya aja sampai 1 ada jam. 1 jam itu ada yang nggak dapet di close sampai marah-marah kali Jawa gitu ya. Enggak, dia duduk guling-guling nangis. Ya, sampai nggak dikasih medalnya itu nih, padahal 5K-nya doang gitu. Ya itulah yang Tuntutannya lumayan itu ya. Kenapa gitu?
kita latihan, effort latihannya itu yang mesti benar-benar konsistennya itu sih yang konsistennya ya. Oke. So ada lagi next? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat teman-teman kita semuanya. Apa sih pesan buat teman-teman Lukas gitu ya? Bukan hanya masalah lari, mungkin lebih kesehatan juga gitu ya. Dengan ya kita tahu intensitasnya cukup tinggi gitu ya. Mungkin masing-masing boleh kasih pesan gitu ya. Saya mungkin mulai dari Valentika dulu deh. Apa pesannya buat Lukas? Ya, pesannya kerja dan olahraga ya utamanya. Menurut saya itu penting. Oke. Terus kita bisa imbangi pekerjaan kita itu dengan olahraga. Karena kan yang kita tahu ya ada istilah kalau sehat itu mahal. Ya. Gitu. Nah jadi luangkanlah waktu di dalam 1 minggu itu mungkin ya minimalnya lah ada 1 hari yang kita luangin itu untuk olahraga. Ya bisa apa aja. Bisa kayak apa, misalnya jalan gitu kurang lebih di setengah jam 45 menit itu juga bisa, atau sukanya main bulu tangkis atau sukanya lari dan lain sebagainya. Nah menurut saya penting banget gitu loh untuk menunjang kondisi fisik kita supaya kita bisa fit untuk kerja. Tuh, kalau misalnya tubuhnya kita itu fit kan kita mau ngerjain apapun itu enak gitu. Ya, utamanya untuk yang back office ataupun teman-teman kita yang di sales itu kan juga sama. Sales sehari-harinya di lapangan itu perlu kondisi yang benar-benar prima ya supaya bisa kunjungan ke customer-customernya kita. Yang duduk di back office juga sama supaya pinggangnya kuat, Pak. Oke. Iya. Oke, thank you Len. Kemudian Ciros apa pesannya buat teman-teman Lukas nih? Oke, pesannya kan di sini kita bayangkan tim sales ya. Tim sales, dan saya juga salah satu orang yang juga pernah kerja di sales juga gitu. Yes. Jadi di sales itu stres banget, stres banget. Jadi apapun kesibukannya, luanginlah waktu untuk olahraga, apapun olahraganya. Tadi mungkin Valen udah sampaikan olahraga bulu tangkis atau apakah itu sebenarnya sama aja gitu. Ataupun mau olahraga di rumah, workout doang itu juga nggak masalah gitu. Jadi luangkan waktu 30 menit aja gitu. Maksudnya itu untuk ngerilis stres kita, ya kan? Karena banyak kondisi di mana tekanan cukup tinggi itu akan mengganggu pola makan, pola tidur utamanya ya. Tidur itu tuh akan membuat kita makin stres, makin badannya makin nggak terjaga, dan itu kan lebih mudah sakit gitu kan ya. Jadi untuk untuk mengimbangi itu semua ya itu kita mesti ada olahraganya minimal dalam 1 minggu itu ya 2 kali lah, atau enggak minimal 1 kali lah dalam 1 minggu. Itu luang waktu 30 menit untuk minimal untuk kesegaran jasmani kita lah. Jadi itu untuk sales ya sama seperti perusahaan juga. Back office pun sama gitu. Sama ya? Ya. Karena kalau di back office kita bayarkan duduk. Iya. Bayarkan duduk. Nah itu saya juga ada penyakit pinggang juga sebenarnya. Penyakit pinggang juga. Jadi dari back office kayak saya sekarang dari front office di sales bayarkan di luar lapangan, ke lapangan, keliling market segala macam. Kemudian sekarang saya di back office, saya tiap hari di kantor dan duduk gitu kan ya. Ya memang ada kendala juga di pinggang. Ya sama seperti Bu Valen bilang, ya di back office sama. Mungkin sama pengalamannya nih. Dari sales sekarang jadi back office gitu kan. Sama ibaratnya di back office pun sama gitu. Kita juga tetap butuh ada aktivitas untuk olahraga supaya kita bisa seimbang. Oke. Thank you sih. Kalau ini apa nih pesan-pesan khususnya buat teman-teman cabang nih ya? Ya, khususnya buat kalau kita bicara tadi kan udah disampaikan lah ya sama Valen atau Ciros ya. Itu semuanya benar sekali ya. Cuman kalau saya boleh tambahkan adalah kalau kita berolahraga dengan aktivitas yang cukup tinggi ya, terutama kalau saya kan memang olahraga saya itu mungkin seminggu 7 hari, mungkin saya hanya loss 2 hari, sisanya saya pasti olahraga gitu teman-teman. Kalau saya pribadi itu, kalau teman-teman di back office sendiri, kita kerja udah di AC terus, dingin, nggak pernah keluar keringatnya itu. Alangkah baiknya kita untuk berolahraga yang tadi ya, dibicarakan juga 1 atau 2 kali. Itu yang pertama. Yang kedua yang terpenting adalah percaya deh, kalau kita rajin olahraga, kita nggak bakalan punya insomnia ya. Itu yang fatal biasanya kan orang-orang back office yang hanya duduk, adem gitu ya kan ya. Contoh kurang lebih seperti itu ya. Pasti kita punya insomnia. Karena kalau kita sudah insomnia, besokannya kita beraktivitas pasti akan drop. Karena jujur saya
boleh dibilang dari saya muda kali ya, mungkin sekarang saya juga udah tua kali ya. Saya nggak punya insomnia dari itu, pokoknya saya tidur ya udah tidur aja saya gitu. Apa mungkin udah capek kali ya, udah capek. Kita keliling, pulang terus olahraga lagi gitu ya. Jadi saya istirahat, mungkin kalau boleh dibilang istirahat saya cukup berkualitas kali ya. Itu sih salah satu pesan dari saya. Kalau kita berolahraga, meminimalisir kita untuk tidur, susah tidur atau nggak insomnia. Oke, wow, thank you. Pesan dari saya. Tipsnya bagus banget ya. Oke, selanjutnya, Yohana, apa sih yang bisa disampaikan tips dan hal-hal yang bisa dikasih ke workers? Tips aku, start small, jangan takut untuk start, even dari sekedar 5 menit bergerak. Oke. Habis itu kalau udah 5 menit merasa nggak, kok enteng, tambah 10 menit. Oke. Kalau udah enteng, tambah lagi 15 menit gitu. Jadi ya, meskipun cuma 10-15 menit, itu juga it works gitu. Ya karena itu semua ya badan kita yang ngerasain. Jadi meskipun sebentar, tapi lakukanlah itu dengan konsisten. Dengan konsisten. Oke, boleh dong kita kasih applause. So, Kak Farah kayaknya waktu juga yang membatasi kita ya. Tapi ya sebelum selesai gitu ya, di akhir sesi ini kita akan ada quick answer. Jadi masing-masing akan ada pertanyaan cepat yang membutuhkan jawaban cepat gitu ya. Deg-degan nggak? Kayak gitu, dan nanti kita akan bagi gitu ya, karena ini nggak bisa gabung ini mesti one by one gitu ya. Oke, Valen, kita akan mulai sesi ini gitu ya. Nah, sesi ini simak baik-baik, sesi ini adalah quick answer. Artinya setiap pertanyaan yang saya berikan, Valen wajib jawab dengan cepat. Mudah ya kok ini. Siap? Siap. Oke. Jangan lihatin yang di depan karena yang depan itu godaan, gitu ya. Oke. Sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama, jawab dengan cepat. Suka panjang atau pendek? Panjang? Oke. Pertanyaannya menjebak ya. Oke. Yang kedua, pemanasan atau langsung? Pemanasan. Pemanasan. Oh, suka pemanasan ya. Oke. Suka gelap apa terang? Gelap. Oh, temennya gelap-gelap. Oke. Suka yang cepat atau lama? Cepat. Oh, lebih suka cepat. Oke. Selanjutnya. Jangan kemana-mana dulu, Masih ada pertanyaan lagi. Lebih suka di luar apa di dalam? Di luar. Oh, di luar. Oke. Kok jadi saya yang kemana-mana gitu ya? Oke. Lebih suka teriak atau diam aja? Diam aja. Diam aja ya? Diam aja. Oke, thank you Valen. Kita kasih applause. Oke. Suka panjang apa pendek? Panjang. Woi, panjang ya. Oke. Suka pemanasan atau langsung? Pemanasan. Oke, suka pemanasan. Lebih suka gelap atau terang? Waduh, ini nanya soal hari atau gimana? Redup ya. mungkin Duda nggak suka. Duda nggak suka. Oke, gelap atau terang? Oke, terang lah. Oh, lebih suka terang. Lebih suka cepat atau lama? Lama. Lama ya? Oh, oke. Kenapa suka lama? Kalau cepat lari sakit kakinya. Oh gitu. Oke. Lebih suka di luar apa di dalam? Nah. Lari di luar lah. Oke, ini yang terakhir. Suka teriak atau diam aja? Diam aja. Ngapain teriak lari? Oke, kita kasih applause. Oke, Ci boleh tunggu di sana. Oke, kita kasih applause ya sekali lagi buat pertanyaan pertama. Suka panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Kenapa suka panjang? Berasa. Oh, berasa ya. Oke. Yang kedua. Pemanasan dulu atau langsung? Pemanasan. Pemanasan dulu ya. Oke, lebih suka gitu. Lebih suka. Nanti kalau nggak pemanasan cedera Pak. Oke, masuk akal. Oke, next. Lebih suka gelap apa terang? Gelap.
Lebih suka gelap. Lebih suka gelap. Kenapa gelap? Cilo Pak kalau gelap. Oke. Nah, selanjutnya lagi. Lebih suka cepat atau lama? Lama. Lebih suka lama ya? Iya. Nggak capek? Cedera Pak kalau cepet-cepet banget. Oh, oke. Kebalikan. Nah, selanjutnya. Lebih suka di luar, apa enakan di dalam? Di luar Pak. Di luar ya? Iya. Nggak mau resiko ya? Nggak mau resiko. Kalau Oke. bosen juga Pak. Bosan juga. Maksudnya kalau lari di indoor ya. Ya, negatif Kalau lari di aja treadmill nih. itu lebih bosan. Kalau di luar kita bisa ngeliat pemandangan sekitar. Masuk akal. Oke. Lebih suka teriak atau diam aja? Lebih suka apa Pak? Teriak atau diam? Lebih suka diam Pak. Lebih suka diam ya. Diam, Pak. Iya, emang lebih banyak diam kita ya. Iya, Pak. Yang teriak yang lain ya. Betul. Oke. Kita kasih plus buat Pak. Oke, next. Yohana, fokus. Suka panjang apa pendek? Panjang, Kenapa panjang? rambut. Rambut ya. Oke. Selanjutnya yang kedua. Suka pemanasan atau mau langsung aja? Pemanasan dulu. Kenapa? Butuh ya kayak tadi start small kan, start small. Oh, dia demen yang pelan-pelan dulu ya. Oke. Selanjutnya, lebih suka gelap atau terang? Gelap. Kenapa gelap? Kalau tidur gak boleh ada satu cahaya pun mengganggu. Oh, kalau tidur suka ada cahaya. Oke. Mengganggu ya. So guys, kita udah kebayang tuh ya, dia sukanya gelap ya, nggak suka ada cahaya. Oke. Next, masih ada, tenang. Lebih suka cepat atau lama? Lama. Kenapa lama? Ya pelan-pelan aja yang penting nyampe. Oh iya. Pelan-pelan aja yang penting nyampe. Oke. Selanjutnya, lebih suka di luar atau di dalam? Dalam. Kenapa di dalam? Dingin. Di dalam dingin. Oke. Aduh, saya nggak kuat nanya lagi. Last question ya. Oke. Yohana tuh lebih suka teriak atau diam? Iya. Lebih suka diam ya. Sama nih Bapak Dennis tuh. Kenapa diam? Nggak suka teriak-teriak. Nggak suka teriak-teriak, kalem ya. Oke, kita kasih applause buat Yohana. Oke, kita kasih applause ya buat keempat narasumber kita. So, by the way teman-teman, apa sih yang dipikirin? Kayaknya heboh banget gitu. Padahal pertanyaannya sama gitu ya. Kayak gitu. Lebih suka panjang apa pendek? Panjang. Panjang. Panjang ya. Ya karena udah capai 21K kan. Iya dong. Udah nggak main yang pendek kan. Kayak gitu ya. Kemudian lebih suka pemanasan atau langsung? Pemanasan. Pemanasan. Ya karena jam terbang nggak bohong ya. Kalau dulu baru kenal main langsung aja kan. Cedera nanti kalau nggak pemanasan. Cedera ya. Oke. Tadi apa lagi pertanyaannya? Saya sampai lupa tuh. Cepat apa lambat? Lebih suka cepat atau lambat? Kayak gitu ya. Nah itu variasi tuh. Cipalan ya tadi. Iya, cepat. Lebih suka cepat. Ya pantesan dia kan yang paling cepat kan. Cocok kan. Kayak gitu. Biar pace-nya bagus. Biar PC bagus gitu ya. Oke. Tadi apa lagi pertanyaannya? Gelap atau terang? Gelap atau terang? Gelap atau terang? Suka gelap. Lebih suka gelap. Yang Emang? beda Ciros tadi. Iya. Iya. Kalau ini aduk banget deh. Maksudnya jangan terlalu terang juga, jangan gelap juga gitu larinya. Sore-sore gitu ya. Iya. Sore, subuh, kan nggak panas. Subuh. Iya. Tapi yang sebelah sana jawabannya beda loh. Bobonya lebih suka gelap. Kayaknya di antara kita berempat nih yang keluar konteks kayaknya cuma si Yoga. Tapi yang aku mendukung tadi si rambut. Aduh. Oke. Terus pertanyaan terakhirnya apa tadi? Ini ya, diem atau Oh ya, di luar atau di dalam? Iya. Lebih banyak jawabannya apa? Luar. Di luar ya. Oke. Oh, cium ya. Oh, dia sudah tidak. Karena dingin. Tambah pusing lagi tuh nanya. Lebih suka di dalam karena dingin. Waduh. Oke. Udah gitu yang teriak atau diam gitu ya. Tadi rata-rata semua diam gitu ya.
ada juga yang heboh kan, apalagi udah mau finish gitu ya. Jadi nggak ada yang selebrasi di pas finish. Enggak. Kayaknya lebih mending foto deh. Ya, lebih ke mukanya harus oke. Jadi kan karena kameramennya tuh banyak banget. Yes, Wow, yes. gitu. Jadi muka kita harus on supaya fotonya bagus. Ya itu salah satu tips lah. Salah satu tips ya. Oke, buat narasumber kami ucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman Wookers, terima kasih udah menyimak video ini. Nantikan kita di WeHop Podcast Employee Book ya di episode ke-6. Sekali lagi kita ucapin terima kasih, sukses. Ya. Terima kasih. Thank you.